Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Palembang on Podcast dimanapun Anda berada. Nah, kali ini seperti biasa saya Areka Sari akan mengajak Anda untuk membahas berbagai potensi dan inovasi semua wilayah khususnya di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Kali ini kita akan berjalan-jalan ke Kelurahan Dua Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Sudah hadir bersama saya Camat Seberang Ulu 1 Palembang, yaitu Bapak Muhtiar Hijrun SSTP. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Selamat sore. Selamat sore. Tetap semangat dan sehat selalu ini Pak ya. Tetap ceria semangat. Tetap semangat walaupun di tengah kondisi Kota Palembang yang saat ini tengah cuacanya lagi ekstrim ya Pak ya, karena juga kabut asap. Tetapi tetap yang pasti yang paling utama harus jaga kesehatan ya Pak. Betul sekali, Mbak. Baik. Nah, pemirsa Palembang on Podcast, kita akan membahas apa di sini? Tentang kampung kreatif. Kampung Kreatif Bari, Heritage dan Sentra Perahu. Nah, ini maksudnya apa? Kita langsung tanyakan saja ke Pak Hijrun ya. Akrab disapa Pak Hijrun, betul ya? Ya, betul. Baik, Pak Hijrun bisa dijelaskan sedikit mengenai latar belakang dari berdirinya Kampung Bari, Heritage dan juga Kampung Sentra Perahu ini. Boleh dijelaskan? Jadi kita untuk tahun 2023 ini kita mengangkat Kampung Bari Heritage yang berada di lorong lembaga RT 17 RW 04 dan berdekatan dengan Sentra Perahu lorong Tanggaraja RT 12 RW 03 Kelurahan Dua Ulu. Baik. Ya. Nah, di sana secara detail bisa dijelaskan ada apa dan kenapa jadi disebut Kampung Bari, Heritage dan Sentra Perahu? Ya, jadi suatu kebanggaan ya di zaman now ini, tapi masih lestari, Baik. di mana di lorong lembaga ini 60% rumah adatnya masih terjaga. 60%. Ya, Baik. masih rumah Bari. Kemudian bukan hanya infrastruktur rumahnya saja, tetapi memang budaya di sana masih tetap lestari. Baik. Misalnya kalau warga menikahkan kenduri anak ya, dia tetap masih makan yang tradisional berupa ngidang. Baik. Budaya Palembang ngidang. Ya. Oh, dari segi kuliner. Kuliner juga. Berarti untuk Kampung Bari itu memang terkenal dengan, kalau orang Palembang bilang Kampung Bari itu kampung dingin ya. Betul. Jadi karena di sana terdapat beberapa rumah yang masih lama, yang masih dilestarikan oleh warga dan bangunannya mungkin belum terenovasi seperti itu. Belum. Masih terjaga keasliannya. Itu untuk Kampung Bari ya. Kenapa dia disebut Kampung Bari? Nah, kemudian kalau yang Kampung Heritage, kenapa disebut kampung yang memiliki nilai sejarah tinggi? Nah, ini perlu kita informasikan dengan warga Kota Palembang bahwa di bawah jembatan Musim 6 itu ada dua rumah yang istimewa, itu pernah disinggahi oleh proklamator kita Pak Presiden Soekarno. Presiden pertama Ya. kita. Rumah Pak Ipan sama rumah yang satu warga, satunya lagi. Baik. Ya, jadi waktu dulu Pak Soekarno pulang dari Bengkulu, dia bertemu sahabatnya di Palembang, mampir ke sana. Dan Ibu Megawati pada waktu itu sudah sempat berkunjung juga Datang. ke rumah singgah Soekarno ini. Baik. Dan satu hal, karena memperhatikan historisnya ini, akhirnya jembatan Musinam itu dibelokkan. Seyogianya ikut pembebasan pada waktu itu, tapi karena menghargai sejarah ini, jadi dibelokkanlah jembatan Musinam itu. Baik. Ya, Jadi punya penuh nilai story ini. baik. Jadi rumah itu tetap masih ada dan Tetap masih masih itu ada ya. sekarang, ya. Baik. Itu pemiliknya masih teman dari Presiden Soekarno atau sudah berganti kepemilikan keturunan? Sudah 3 generasi. 3 generasi. Baik, tapi masih kalau untuk dari segi bangunan masih asli? Masih asli sekali. Masih asli sekali ya. Jadi banyak juga ya yang datang ke situ. Mungkin banyak warga Kota Palembang atau di luar Kota Palembang yang belum tahu tentang sejarah ini, bahwa Presiden Soekarno pernah singgah dan mampir di rumah singgah itu Betul. yang ada di kawasan Dua Ulu. Iya. Baik, itu dari segi heritage-nya ya Pak ya. Heritage-nya. Baik, kalau untuk satu lagi katanya ada 2 Ya, yang Sentra Perahu. Ya, Sentra Perahu. Jadi semua warga di bawah
Musinam itu sangat kreatif sekali ya. Jadi kalau transportasi sungai ini rupanya banyak dibuat di sana. Baik. Mau speed, ketek, ada juga perahu yang lebih besar lagi itu juga dibuat di sana. Oh, jadi apa pelaku UMKM karena dia memanfaatkan aliran Sungai Musi ya Betul, mereka betul ya. sekali, ya. Jadi warga di sana memanfaatkan aliran Sungai Musi dengan membuat berbagai alat transportasi sungai. Baik, itu sudah lama Pak, sudah sejak lama. Sudah lama, sudah lama. Dan pangsa pasarnya begitu kami tanya dengan para pengrajin itu ya lumayan ya. Jadi ada yang dibawa ke Jambi, Oh, iya dibawa ke Bangka, dan yang paling banyak ya di sekitar Sumsel ini pangsa pasarnya. baik. Oh, jadi tidak hanya warga lokal saja, Iya betul, tapi sudah sampai ke luar provinsi juga luar provinsi. dan sudah banyak dikenal ya. Sudah banyak dikenal, jadi sudah ada brand sendiri mereka nih. Ya. Kira-kira ada berapa pelaku UMKM Pak? Hampir berapa persen seperti itu warganya? Kalau di Sentra Perahu nih hampir 30-an pengrajin lah. Ada 30. Dan semuanya memang sudah secara turun-temurun Sudah mengerjakan itu. turun-temurun dan ini perlu kita angkat lagi ya supaya menambah promosi untuk pemasarannya kan. Baik. Pemasarannya. Karena memang kalau dari segi kualitas memang sangat baik, sangat bagus sekali hasilnya pekerjaan perahu itu ya. Dijamin mutu lah kira-kira itu. Baik. Baik, ini menarik ya Pak ya. Ini kan maksudnya tiga potensi yang Iya. dijadikan satu. Satu. Kenapa tidak dipisahkan saja Pak? Karena memang potensinya kan berbeda-beda. Jadi maksudnya ada kampung kreatif Bari, kampung kreatif mengandung nilai sejarah ya heritage tadi, kemudian sentra perahu. Iya. Kenapa tidak dipisahkan? Apakah karena memang dia terintegrasi atau Iya. seperti apa? Karena berdekatan wilayahnya, cuman beda RW kan. Oh, beda RW tapi masih satu kelurahan. Satu kelurahan, satu wilayah, dan memang sepertinya bisa saling melengkapi. Jadi kita gabung. Oh, jadi mensupport. Ya. Jadi sekali ke sana, sekali mendayung, 2-3 Nah, filosofi ini sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Oh, Kalau baik. baca sasaran kita sekali goes di Musinam harus kunjung ke rumah Bari, mampir ke rumah Singgah Soekarno, lihat Sentra Perahu dan nyicip-nyicip kulinernya, kuliner Bari juga. Kulinernya. Kuliner juga, ya. Nah, kalau kulinernya ini gimana Pak? Ini UMKM juga ya, hasil produk dari warga sekitar juga. Betul. Baik, apa saja yang kuliner Bingen yang digalakkan oleh warga di situ dan masih dilestarikan sampai sekarang ini? Ya, jadi pas kami keliling. Ini contohnya ya, Pak ya? ini contohnya. Oh, oke. Pas kami keliling-keliling kampung. Ini contohnya ya. Ini kuliner Pak Bingen. RT sana, Pak Irfan itu Pak Camat, kami waktu muda dulu. Sekarang masih muda, penjajan Pak? Kue. Sekarang udah lumayan kan? Oh, gitu ya. Jadi kami tukang menjajakan kue waktu kecil masih sekolah katanya itu kue yang untuk ngisi di perahu, untuk orang makan di perahu dan di sekitar sana dan di pasar. Itu namanya dulu ada kue putu mayang. Putu mayang ada di sini Pak. Yang mana? Putu mayang ya agak mirip-mirip juga dia dengan putu embun ya. Ya, putu embun. Seperti ini ya. Ya, putu embun. Oke. Nah, Ini kayak mochi juga ya? iya, putu embun. Kemudian ada lagi ini ciri khas kita itu Manan Samin. Ini yang sebelah kanan ini. Oh, ini Manan Ya, Samin. itu terbuat dari ubi dan juga Manis ya, ulen-ulen ini. Ini. Ulen-ulen. Oh, lola. Ya, dan satu lagi yang tengah ini Gelenak. Oh, ya. iya gelenak. Saya tahu. Ini gelenak ini dari ketan ya kalau nggak salah. Ada jahenya juga. Oh, ada jahe dicampur. Herbalnya juga itu. Baik, jadi ini salah satu beberapa contoh saja ya, Pak ya, beberapa contoh. Sebenarnya masih banyak kuliner-kuliner Bingen Kota Palembang yang memang belum terekspos ya. Betul, tapi kalau yang putu mayang sama putu embun ini memang dulunya di rumah salah satu rumah Bali itu memang dulu pusatnya. Oh, di sana pusat Iya, dari kuliner iya, Bingen. pusat pembuatan kuenya. Baik, jadi memang sampai di warga Kota Palembang ini sudah tahu bahwa di sana adalah Dulunya sempat terkenal kan. Oh gitu, kenapa sekarang Pak? Sudah mulai sekarang ini modernisasi? Ini PR bagi kita juga. Nah, iya. Di zaman sekarang ini hobinya kuliner-kuliner yang terkini ya. Kekinian, oke. Padahal yang kue-kue lama nih orang-orang tua kita dulu kenapa dia bisa sampai
ya katakanlah panjang umur sampai lansia sampai 100 tahun Baik. itu karena makanan yang mereka makan itu memang betul-betul sehat, tidak ada Baik. pengawet dan lain-lain, dan juga Non-MSG. memanfaatkan hasil alam ini. Gitu. Baik. Jadi, aduh sayang sekali ya sebenarnya. Sebenarnya ada ratusan, yang saya tahu ada ratusan jenis kuliner Palembang, kuliner Iya. Bingen yang memang kadang ada muncul ketika di momen-momen tertentu saja, ya Pak ya. Iya, Kayak iya, misalnya bulan Ramadan Iya. seperti itu. Dan sangat disayangkan generasi muda malah banyak yang kurang paham. Betul, Dan nggak saya tahu, juga iya. baru tahu juga ini kalau ada kue khas daripada Kelurahan Dua Ulu kan. Baik. Bila perlu Putu Mayang ini ingin kami branding sebagai ikon Kelurahan Dua Ulu. Baik. Satu kelurahan satu kuliner ya. Satu kuliner. Oh, jadi satu kelurahan satu kuliner. Ya, Ada kalau berapa pempek kelurahan, 7 Pak? Hulu. Oh iya, kalau pempek 7 Hulu ya benar ya. Apa? 5 kelurahan. Cindo. Cindo, Pempek Cindo. Tanggaraja Cindo. Tanggaraja Cindo. Baik, Pak, ini sebenarnya potensi-potensi ini sangat menarik sekali. Mungkin untuk warga seberang Ulu 1 Ya. sudah familiar, sudah tahu bahwa Kampung Dua Ulu ini, Kelurahan Dua Ulu ini menyimpan berbagai potensi seperti ini. Lah, bagaimana dengan warga kota yang lainnya, warga kota Palembang yang lainnya, untuk meningkatkan promosi atau daya tarik mereka datang ke Dua Ulu, Kelurahan Dua Ulu ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri? Nah, apa yang dilakukan? Jadi kami pertama mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kadin Pariwisata Kota Palembang, yang mana kami memperoleh juara 2 pada saat lomba Kampung Kreatif 2023, Baik. yang kalau tidak salah di hotel di Gedung Atiasa ya. Baik. Nah, di sana kan lengkap juga itu para pelaku usaha, UMKM. jadi sudah dengan sendirinya ya kita dikenal oleh tingkat Kota Palembang. Baik, itu juara 2 untuk Juara Kota 2. Palembang. Baik Pak, akan ada rencana untuk ke tingkat yang lebih tinggi, ke provinsi, ke nasional? Karena Bisa menarik saja loh, nanti, iya, bisa karena saja. menarik. Kita ingin tujuannya nanti bisa desa wisata lah, kelurahan wisata. Menjadi kelurahan wisata. Karena lengkap kan, semua potensi ada di sana. Baik. Nah, untuk menuju suatu katakanlah ini bisa akan dijadikan suatu objek wisata seperti itu. Ini kan untuk menuju ke lokasi itu akses jalan, kendaraan itu kan memang harus terbuka. Nah, Ya. seperti apa untuk menuju ke sana itu, Pak? Kalau untuk akses pada warga Kota Palembang tidak ada problem ya. Yang mau bus juga bisa parkir di bawah jembatan Musinang. Oh, Kalau mobil karena R4 biasa bisa di lorong Tanggaraja. baik. Tanggaraja bisa space 5 mobil bisa parkir di sana. Baik di sana, baik. Kemudian untuk menuju ke lokasi Ya. harus berjalan kaki Ya kalau R2 atau sepeda ya bisa langsung ke ke sana. lorong-lorong lembaga. Bisa langsung masuk. Kalau berjalan kaki untuk akses jalan ke sana ya? Kalau jalan kaki Dari intinya tempat ke- dari turun dari jembatan Musinam ke kanan. Aha, Cuman kurang lebih 400 meter. 400 meter. Bisa juga jalan kaki. Baik. Ini promosinya udah sampai ke situ ya, berarti ke Iya. komunitas-komunitas terlebih dahulu ya. Iya. Kalau untuk dunia pendidikan seperti apa Pak? Terbuka juga kah? Agar mungkin generasi muda juga tidak lupa bahwa kita punya sejarah loh, kita Iya, kita punya potensi seperti ini yang harus memang terus dilestarikan, jangan sampai mati dan akhirnya generasi muda nggak tahu nih sejarah-sejarahnya. Ini seperti apa? Nah kalau untuk generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah, kita nanti mungkin akan bersurat ke Kepala Dinas Pendidikan Baik, supaya ada bekerja sama ya. visitasi untuk ke Kampung Bari Heritage dan Sentra Perahu. Di sana juga ya kembali lagi kita ke kuliner ya. Kalau kita orang Palembang nih makan nasi minyak tuh nunggu ada acara-acara baik. Nah kalau di sini bisa nanti kalau di orangnya per paket, misalnya orang 50, dia bisa menyaksikan bagaimana pembuatan nasi minyak. Kemudian makan juga makan hidang itu masih kita tampilkan karena kebetulan di sini ada sekretariatnya. Oh, Ya, ada yang ada rumah sekretariat dulunya bekas cikal bakal masjid ya, musola, surau. Nah sekarang dimanfaatkan untuk sekretariat kelompok sadar wisata. Jadi kalau mau melancong ke sana silakan menemui pengurus daripada
paguyuban dari Kampung Bari Heritage ini. Baik, jadi memang sudah terkoordinir Sudah siap sampai kita, ke sana Mbak. ya. Sudah siap ya. Baik, kalau untuk warga sekitar sendiri Pak, dengan kampungnya lebih banyak dikenal nih Iya. sama orang ya, sama masyarakat baik Palembang maupun ya kita berharapnya di luar kota Palembang Iya. juga mengenal ya. Ini seperti apa kalau untuk dukungan masyarakat sekitar dan imbasnya juga untuk mereka sebenarnya? Kalau dukungan masyarakat Kelurahan dulu nih ya ini sebenarnya bermula dari viralnya Kampung PP Tanggoraju Cindo itu ya. Jadi Oh iya, karena sempat katakanlah viral ya. semua warga RT dalam wilayah kecamatan itu satu itu lomba juga supaya mereka membentuk kampung kreatif. Jadi kalau masyarakat betul alhamdulillah sangat mendukung sekali, sangat welcome. Oke, karena itu juga mereka juga nanti yang akan diuntungkan. iya betul ya. Jadi selain memang didukung oleh pemerintah juga mereka harus sadar untuk supaya kampung mereka didatangin, paling tidak mereka juga harus siap untuk menjaga lingkungan Betul sekitar ya Pak sekali, ya. betul sekali. Betul sekali. Baik, kita lanjutkan nanti pembicaraan kita semakin hangat ya pemirsa Palembang On Podcast setelah jeda pariwara berikut ini. Ya, pemirsa masih bersama kami dalam Palembang On Podcast Baku Humas Dinas Kominfo Kota Palembang. Nah, kita tadi asik membahas tentang Kampung Bari Heritage dan Sentra Perahu. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita bersama Camat Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Bapak Hijrun ya. Nah, kalau kita tadi udah membahas tentang Kampung Bari, bahwa di sana ada banyak bangunan lama ya Pak, bangunan bingen, kuliner bingen, warganya masih melestarikan itu. Kemudian heritage karena ada rumah bersejarah yang pernah disinggahi oleh Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Soekarno, dan sentra perahu karena memang di sana warganya memproduksi berbagai UMKM, salah satunya adalah perahu. Karena sebagai alat transportasi di sepanjang pinggiran Sungai Musi ya Pak ya. Nah, ini kan menarik sekali ya. Saya masih mau nanya yang tentang sentra perahu ini Pak. Sentra perahu ini warganya setiap hari memproduksi perahu ini atau hanya ketika ada pesanan saja Pak? Seperti misalnya ada momen-momen kayak lomba perahu bidar apa segala macam atau perahu hias. Nah, inilah yang sangat menarik sekali ya. Jadi warga di bawah musim 6 ini memang spesialisnya dari turun temurun. Oke. Ya sudah 2-3 generasi juga membuat perahu. Kan. Jadi mereka ini begitu kami tanya, apakah memang sudah ada pesanan? Oh tidak adanya. Jadi kami memang fokus membuat perahu. Tapi kadang-kadang begitu belum selesai juga sudah ada yang menawarkan ingin membeli. Oh begitu. Oh jadi nggak mati ya? Nggak mati. Dalam satu hari itu mereka bisa memproduksi berapa perahu Pak misalnya? Atau kalau dia satu orang itu umumnya satu perahu itu 1 bulan. Kalau dia cuma sendiri. Oke. Oh jadi kalau tetap dia terus berdua, produksi. bisa 2 perahu. Itu nggak apa namanya? Bagaimana mereka mengolah perekonomian mereka? Kalau cuma sebulan, apakah sudah ada yang bayar terlebih dahulu atau gimana? Dari segi bahan-bahan, itu kan butuh modal Pak. Iya, kalau dari bahan ya alhamdulillah mereka ini kan
karena kualitas mereka bagus sekali ya. Jadi memang banyak pesanan karena sudah level Sumatera dia kan. Oh gitu. Ya. Jadi Dan juga mereka ada juga yang promosi cukup lewat WA atau Facebook saja. oh Jadi sekarang dia via online ya. sudah via online, semi digital juga ya. Sudah Jadi mereka kita udah paham. promosikan di sana. Ya. Baik, jadi memang memanfaatkan media sosial juga. Ya, media Selain sosial. memang sudah banyak orang yang tahu bahwa di Sudah sana banyak adalah tahu. sentra perahu. Baik, tadi ada 30 UMKM ya Pak ya? Ada 30 pengrajin kan. Ada 30 pengrajin dan itu apakah ada anak mudanya? Nah ini yang perlu kita Ada akuin kaum impor. milenial ya? Rata-rata kalau yang keneknya itu anak-anak muda. Oh ya? Ya. Oh mereka mau dari warga Kepala sekitar. tukangnya saja yang orang dewasa. Oh jadi mereka Karena mereka masih- turun temurun kan. Ya, dalam misalnya pengerjaan finishingnya, pengecetan segala macam itu kami lihat itu anak-anak remaja. Baik. Oh berarti alhamdulillahnya mereka masih mau untuk melestarikan Mau sekali. budaya itu. Baik. Nah ini sudah terlihat belum Pak imbas dari ekonomi kreatif yang ada di wilayah Kelurahan Dua Ulu ini? Sudah ada terlihat imbasnya untuk masyarakat sendiri? Ya kalau sehari-hari memang kegiatan mereka nih ya memang rutin ya. Iya. Dan memang gambaran kehidupan warga di sana kan memang Bantaran sehari-harinya memang seperti itulah. Baik. Jadi mereka fokus ke pembuatan perahu. Nah satu lagi Mbak di sini ini sebenarnya kalau sore itu pemandangannya indah sekali. Gitu ya. Ya sunset ya. Sunset. Nah, jadi sunset Terlihat di kalau sana ya. paling indah itu rupanya di Kampung Perahu ini. Oh iya Ya, di Kelurahan Dua jadi Ulu. memang kedepannya ini sangat Instagramable sekali. Baik. Kalau kita kembangkan lebih baik lagi. Jadi di setiap sore itu rame ya didatangin warga juga ya? Ya. Warga sekitar. Ya. Baik, jadi karena mau ngejar sunsetnya. Kalau sekarang mungkin nggak kelihatan ya Pak ya, kasihan. Karena kabut asap ya. Iya. Baik. Oh jadi memang dikejar juga karena sunsetnya itu Ya, ya? kami pernah dikirimi foto oleh warga. Oh, Pak Camat bagus sekali katanya sunset ini di sebelah kiri jembatan Bersinam pas di pembuatan perahu itu. Jadi kita view-nya perahu, latar belakangnya ya sunset itu. Baik. Sebenarnya kurang puas ya kalau kita cuma ngobrol di sini. Harus Betul, datang betul. sebenarnya, Ya, datang dan harus melihat datang dan buktikan. dan mempromosikan juga. Mempromosikan. Iya, baik Pak. Kalau untuk fasilitas yang mendukung potensi yang ada di Kelurahan Dua Ulu ini sendiri apa yang sudah dilakukan? Fasilitas tadi kemarin kami didatangi oleh Pak Kadin bersama jajaran GOES-nya kan. Jadi Pak Camat segera dibuat kelompok sadar wisata, Popdarwis, dan segera juga katanya dibuat paketnya. Jadi kalau misalnya orang mau kunjungan ke rumah Bari, kemudian rumah Singgah Soekarno dan Perahu itu katakanlah berapa misalnya satu orang kan termasuk kulinernya kan. Baik. Ya, misalnya satu orang 25K, jadi dia bisa keliling dan juga ada pemandu wisatanya. Oh ada pemandunya. Baik. Jadi tidak mati di situ saja. Ya. Jadi yang datang, pengunjung yang datang sudah lengkap ya, Sudah bisa lengkap, melihat mau kuliner, diarahkan dari kemana. datangnya. Baik. Itu berarti harus ada guide-nya dong Pak. Iya, sudah guide-nya. Udah disiapkan juga? Ini akan segera dibentuk. Baik, dari masyarakat sadar wisata tadi. Kelompok sadar wisata. Popdarwis ya. Popdarwis ya. Sudah itu warga sekitar memanfaatkan warga sekitar? Ya, kita pemberdayaan masyarakat sekitar Pemberdayaan. dan mungkin juga nanti Karang Taruna. Kan. Baik, Karang Taruna. Jadi Ataupun hidup ya. mahasiswa-mahasiswa yang memang dia pulangnya ke Kelurahan Dulu. Baik. Jadi memang promosi dari mulut ke mulut, media sosial dan Betul. ini. Baik, Pak. Langkah ke depan dari pemerintah kecamatan sendiri, Kecamatan Seberang Ulu 1 untuk lebih mengenalkan daerah Seberang Ulu 2 ke kancah yang lebih luas. Itu apa kira-kira? Kalau Nasional ya? Iya. Kami kan kebetulan kan targetnya satu kelurahan kan satu kampung kreatif. Baik. Nah, ini Dua Ulu kita fokus kampung Perahu dan kampung Bari Heritage ini. Harapan kami setiap tamu yang berkunjung nanti itu mereka merasakan, oh
gini loh adat Palembang ini. Oh, baik. Terutama dari kalau kita ke tempat wisata tempat lain kan, begitu datang kita sudah dikasih selendang. Nah, Oke, jadi oke. betul-betul kita masuk, wilayah kita kembali ke zaman lama. Mm-mm. Nah, itu yang ingin kita kembangkan. Jadi ambience Bingennya terasa. Iya, beda dengan yang lain. Iya, Begitu benar, masuk apa udah kita kasih tanda, apa jadi dia sensasi begitu masuk dia ini kita di Kampung Bari. Baik, baik. Apakah akan diciptakan juga sebuah museum gitu untuk di wilayah sana gitu ya? Apa namanya? Kemudian ada cerita atau story-nya dari History, ya, betul-betul. history dari kampung itu. Apakah sudah ada planning ke sana? Jadi setelah dibentuk kelompok sadar wisata nanti ya harus masing-masing bergerak tadi kan, storytellingnya mengenai rumah-rumahnya dari zaman berapa dibuatnya kan, dari kayu apa, dan satu lagi yang paling penting itu bahwasannya yang lama-lama tuh sebenarnya potensi. Contoh saja uang receh saja. Kalau kita ketemu uang tahun 1980 tahun 2000 terus kita koleksi. Oke. Nah, jadi warga di sana kita jangan malu dengan budaya yang lama. Oke. Benda-benda yang lama yang kayak peti yang sudah kusam debu kan harus kita bersihkan lagi dan itu kita tampilkan. Sebenarnya itu berharga semua. Baik. Iya, Itu yang seperti masih kita. ada di Rumah Bari itu? Masih. Masih lestari ya, Iya, Pak ya? tempat Ada beberapa. masak, ya timbangan segala macam. Jadi selama ini hanya simpanan rumah, nanti itu kita harus kita promosikan. Baik, baik. Itu konsepnya, Pak. Baik, tapi warga di sana juga mendukung ya? Alhamdulillah saat ini sangat mendukung sekali. Mendukung untuk biar supaya lingkungannya lebih dikenal. Iya. Baik, Pak. Nanti ke depan nih inovasi apa lagi yang dikembangkan untuk lebih menarik di Kelurahan Dua Ulu ini? Inovasi dan juga pengembangannya seperti apa ke depan? Nah, kalau inovasi ke depan ya sebenarnya kalau Sabtu Minggu weekend itu kita harus maksimalkan kan, rata-rata orang Palembang kan lebih goes. Kemudian juga ada yang lagi komunitas Vespa ya kan. Nah, bahkan kalau bisa ya ada juga yang komunitas R4-nya misalnya yang mobil camat lama itu kan, mobil PW ya. Oh, ada. Nah, sebenarnya kalau ramai-ramai ke sana, apalagi kalau lihat lewat melintasi Musinam, kemudian bisa mampir ke rumah Singa Soekarno, ke Kampung Pepek, sebenarnya Dua Ulu ini bisa masuk kawasan wisata ya, Oke. bergabung dengan kelurahan yang lain ya. Baik. Satu paket. Baik, jadi memang terintegrasi juga. Terintegrasi, ya. Baik, baik, baik. Sayangnya apa namanya? Hanya saja mungkin pengembangan dari segi akses ya. Segi akses, Oke, akses ke sana. alhamdulillah untuk tahun ini informasinya Lorong Tanggaraja itu akan dapat pemeliharaan jalan ya, perbaikan Baik. jalan ya, perbaikan jalan dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Jadi nanti akan dipercantik ya jalan menuju ke sana ya. Jadi ketika berjalan juga bisa menikmati pemandangan-pemandangan ini. Ya, Baik. nyaman dulu kan. Oke. Dan juga mungkin penghijauan, Pak. Penghijauan juga kita akan tambah supaya lebih asri lagi. Didorong oleh contoh warga kan, Warga, toga dan lain-lain supaya lebih hijau dan lebih asri sehingga orang nyaman main ke sana. Untuk datang ke sana. Iya, betul. Baik, satu lagi Pak, promosi apa? Promosinya harus gencar ini kan ya, Iya. untuk lebih mengenalkan lagi yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Ya, dari mulai pemerintah tingkat RT sampai Iya. ke kecamatan, mungkin sampai ke kota dan provinsi. Nah, ini makanya kami bawa contoh perahu ini, Mbak Devi. Jadi kadang-kadang masih banyak barang sisa kan pembuatan perahu itu yang tidak terpakai. Nah, ini kami dorong kenapa tidak dibuat miniatur perahu. Oh, Jadi ini oke. bisa untuk cenderamata. Jadi kalau orang yang datang ke Kampung Baru atau Seperti Kampung ini ya. Bari ataupun ke Palembang, dia bisa membawa cenderamata kerajinan perahu Baik. miniatur. Oh, tapi ini bahannya sama dengan perahu yang Sama dibuat. persis ya. Sama persis, hanya Tapi ini dia terbuat miniaturnya dari ya. bahan sisanya ya. Hanya miniaturnya dan yang mungkin bisa dibawa untuk menjadi buah tangan atau oleh-oleh oleh pendatang. Betul. Baik. Nah, mungkin Pak harapannya ke depan Pak, Bapak sebagai camat Seberang Ulu 1 Palembang. Ini harapannya ke depan untuk memajukan potensi wisata di
Kecamatan Seberang Satu seperti apa? Harapannya kalau masyarakat berpadu, bersinergi, kita rembuk sama-sama, kita duduk bareng sama-sama, sama dengan filosofi kita makan nasi minyak itu. Jadi tidak ada yang beda, kita sama-sama. Insya Allah Duduk semakin bersama. akan dikenal, Iya. semakin banyak yang datang, maka perputaran ekonomi di kampung sini akan semakin meningkat. Baik, Ya. imbasnya ke kesejahteraan Kesejahteraan, masyarakat cuan bagi masyarakat sendiri. juga. Cuan, ini. benar. Hari gini memang harus cuan memang ya. Cuan. Baik, Pak Idrun, terima kasih sekali atas waktunya untuk datang di Palembang on Podcast pada sore hari ini. Dan tentunya ini kita harapkan acara ini bisa menjadikan motivasi juga bagi kecamatan-kecamatan lain untuk terus mengembangkan potensi-potensi wisata, baik itu UMKM, kemudian kuliner, dan juga potensi-potensi budaya yang lainnya untuk dapat dikembangkan dan juga memiliki prestasi. Iya. Ya, kalau tidak hanya di lokal saja, tetapi bahkan sampai ke mancanegara seperti itu, Iya. Pak Izrun ya. Iya. Itu harapannya. Ya, baik pemirsa Palembang on Podcast, terima kasih atas kebersamaan Anda pada hari ini. Saya Arya Kasari, mohon undur diri dari hadapan Anda, dan sekali lagi terima kasih Pak Idrun. Sama-sama. Jangan kapok untuk datang lagi ke Palembang on Podcast ya. Baik pemirsa, sampai jumpa pada edisi Palembang on Podcast Bako Humas Dinas Kominfo Kota Palembang yang akan datang tentunya dengan tema yang lebih menarik lagi.